Selain itu pemirsa, di antara ribuan jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah tersimpan kisah-kisah perjuangan yang menggetarkan hati. Dari seorang marbot masjid di Banjarmasin yang menabung selama 15 tahun hingga petani tunanetra asal Kulon Progo yang tetap teguh menjemput panggilan suci. Langit Madinah menyambut para tamu Allah dengan cahaya lembut senja. Di tengah antrian panjang jemaah yang baru tiba, langkah Hamdi terlihat tertatih. Namun wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tak mampu disembunyikan. Pria sederhana asal Banjarmasin itu sehari-hari bekerja sebagai marbot masjid. Penghasilannya jauh dari kata besar. Namun dari rezeki 2 juta rupiah setiap bulan, ia menyisihkan sedikit demi sedikit untuk satu impian besar, berhaji bersama sang istri. Bapak, Ibu, ini pergi haji berdua ini. Insya Allah. Namanya Bapak siapa? Saya baca Hamdi. Ibu, iman Ibu siapa? Aminah. Bapak ini pekerjaannya apa, Pak? Ini kan Marbot masjid. marbot masjid, Masya Allah. Dari mana Pak uangnya bisa akhirnya berangkat haji, Pak? Iya, hasil sendiri Dari mana? di masjid. Dari masjid. Iya. Jadi Bapak diberangkatin oleh masjid. Iya. Masya Allah. Memang penghasilan kalau dari masjid setiap bulan dikasih berapa? Enggak sih, ada juga. Ada 1 juta. Sebulan dikasih 1 juta. Ya. Terus 1 juta sebulan. Ada 500 seminggu, 2 juta. Sebulan 2 juta. oh, jadi ada dikasih orang juga Ya, gitu, sudah. Pak. Ya, Terus itu Bapak kumpulin. ya kemudian. Ini siapa yang mendaftarkan haji Bapak? Sendiri atau Sendiri. sendiri? Nunggunya berapa lama nih Pak? 15 tahun. 15 tahun, Masya Allah. Ini bisa berangkat berdua, ini Ya. enak banget ini, Masya Allah. Bapak senang nggak Pak udah nyampe sini? Ya. Senang. Terharu nggak Pak? Ya. Sedih nggak sih Pak udah nyampe sini Pak? 15 tahun lamanya Hamdi menabung, rupiah demi rupiah dikumpulkan. Tanpa usaha besar, tanpa harta berlimpah. Hanya kesabaran, kedisiplinan, dan keyakinan yang terus dijaga. Di sampingnya, sang istri Aminah tak kuasa menahan tangis. Perjalanan panjang penuh perjuangan itu kini berbuah manis. Mereka akhirnya menjejakkan kaki di tanah suci. Bukan hanya Hamdi, di sudut lain Madinah, kisah haru datang dari Sarjo Utomo. Usianya 71 tahun, seorang petani dari Kulon Progo, Yogyakarta, yang telah kehilangan penglihatannya sejak puluhan tahun lalu. Namun kebutaan tak pernah memadamkan cita-citanya. Dengan tongkat dan tuntunan sang putri, Sarjo melangkah pasti memasuki hotel jamaah. Wajahnya tenang, suaranya lantang, seolah ingin berkata cahaya iman jauh lebih terang dari sekedar pandangan mata. Sejak muda ia bekerja sebagai buruh tani. Dari hasil keringat di sawah, Sarjo menabung dan membeli sebidang tanah. Tanah itulah yang akhirnya dijual untuk melunasi biaya haji. Saya jual tanah pekarangan kebun saya jual untuk daftar haji saya dan anak saya dan istri saya. Itu. Kenapa Mbak kok pengen naik haji? Karena saya ini orang Islam toh. Kan harus rukun Islam yang kelima harus kalau mampu harus dilaksanakan. Kan saya merasa mampu biarpun res-presan uangnya sampai itu jual sawah. Dan saya kena penyakit mata, saya berhenti berdagang, pensiun istilahnya itu, cuma di rumah aja. Niat awalnya berhaji bersama sang istri, namun 2 tahun lalu sang pendamping hidup lebih dahulu berpulang. Kini, putri keduanya menggantikan sang ibu mendampingi ayah menuju Baitullah. Di musim haji tahun ini, layanan ramah lansia dan disabilitas menjadi harapan baru bagi jamaah seperti Sarjo. Kursi roda, pendampingan, dan bantuan petugas menjadi jalan kemudahan menuju ibadah yang mabrur. Kan mata saya diperkirakan oleh dokter mata sudah nggak bisa sembuh. Jadi saya ingin ibadah kan yang untuk sangu saya besok dipanggil Allah itu kan ibadah saya. Itu kalau saya tinggalkan anak saya cuma untuk yang lain kan sudah nggak tahu, nggak merasakan. Kalau saya haji mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya yang dari awal sampai sekarang banyak dosa saya gitu. Hamdi dan Sarjo adalah wajah ketulusan dari jutaan umat Islam. Mereka mengajarkan bahwa haji bukan semata soal kemampuan materi, melainkan tentang niat yang tak padam, doa yang tak putus, dan keyakinan yang tak pernah runtuh.
Di bawah cahaya haramain, air mata mereka menjadi saksi bahwa siapapun yang sungguh memanggil namanya akan datang pada waktu terbaik yang telah ditentukannya. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan.